Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dan juga bahasa nasional yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri tidak serta-merta ada secara tiba-tiba, akan tetapi melalui proses panjang yang biasa kita kenal sebagai sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, karena bahasa Melayu pada saat itu merupakan bahasa yang digunakan sebagai lingua franca. Apa sih itu lingua franca? Lingua franca adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan bahasa yang ada agar terciptanya kesatuan komunikasi dan tidak adanya kesalahan dalam hal berkomunikasi. Pada zaman dahulu, bahasa Melayu dipilih karena bahasa Melayu bersifat egaliter atau bisa digunakan dan tidak ada pembedaan untuk semua umur. Kemudian bahasa Melayu pun berlanjut pada masa kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia. Kerajaan besar tersebut antara lain Samudra Pasai dan juga Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dan Samudra Pasai sendiri memilih bahasa Melayu juga karena sejak zaman dahulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pemersatu. Berlanjut lagi sampai kepada masa Sumpah Pemuda. Masa Sumpah Pemuda merupakan tonggak dari perjuangan bangsa Indonesia. Tonggak perjuangan ini berbuah pada salah satu kesepakatannya diantaranya berbahasa satu bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Perjuangan pun masih berlanjut untuk terus mengembangkan bahasa Indonesia. Diadakanlah yang namanya Konferensi Bahasa Indonesia. Dalam Konferensi Bahasa Indonesia yang pertama, disepakati bahwa semua elemen harus dilibatkan dalam pengembangan bahasa Indonesia dan tidak boleh serta-merta kita tinggalkan saja meskipun sudah ada kesepakatan dalam Sumpah Pemuda. Hingga pada ujungnya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945 melalui batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sebagai mahasiswa Indonesia, saya mengajak kalian untuk bangga dan juga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar kita selalu menjaga bahasa persatuan bahasa Indonesia dan terus mengembangkan bahasa Indonesia ke depannya. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dari perbedaan-perbedaan yang ada. Era globalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antar bangsa yang sangat rumit. Untuk itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui bahasa, yakni bahasa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus cinta dan bangga berbahasa Indonesia dengan mengembalikan bahasa Indonesia ke bahasa yang seharusnya, dengan mempertahankan, melestarikan, menjaga, serta mewarisi bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya, serta mengurangi komunikasi menggunakan bahasa asing dan bahasa gaul bisa menjadi salah satu upaya ke arah yang lebih baik. Sebagai realisasinya yaitu dengan membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bermasyarakat. Selain itu, kita harus memahami dua kedudukan bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Sedangkan dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat mengantar dalam dunia pendidikan. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Jadi dengan kedudukan tersebut tidak ada alasan untuk tidak cinta dan bangga berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama cinta dan bangga berbahasa Indonesia.
Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam halayak generasi muda saat ini, mereka lebih sering menggunakan bahasa gaul mereka daripada menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Nah, kita sebagai generasi muda yang baik, seharusnya kita bisa mewujudkan sikap bangga terhadap bahasa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, fungsi dari bahasa Indonesia sendiri yaitu sebagai alat komunikasi, di mana sebagai makhluk sosial, kita selalu tidak luput dari komunikasi antar sesama dan menjalin hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya. Sebagai wujud rasa bangga kita, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dalam hal situasi apapun. Fungsi bahasa Indonesia yang kedua adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai alat integrasi sosial dan juga adaptasi sosial, di mana kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah maupun lingkungan yang lain, kita akan menjumpai beberapa orang yang berasal dari daerah, suku, dan ras yang berbeda dengan kita. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka terwujudlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa Indonesia digunakan sebagai alat kontrol sosial, di mana lewat tingkah laku dan sifat seseorang kita bisa mengetahui lewat bahasa yang ia tuturkan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya dan kelompok 1. Kita harus bisa menerapkan rasa cinta dan bangga berbahasa Indonesia dan bisa menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita mewujudkan sikap persatuan dan kesatuan berbahasa Indonesia di negara Indonesia. Bahasa Indonesia jaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.